Om Swastiastu. Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Sebelum kita mengikuti pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari kembali tentang reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah peserta didik melihat video pembelajaran ini dan berdiskusi tentang penentuan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa, peserta didik dapat menganalisis suatu reaksi yang tergolong reaksi redoks atau bukan. Yang kedua, setelah berlatih menentukan bilangan oksidasi dan jenis reaksinya, peserta didik dapat menentukan zat pereduksi atau reduktor, zat pengoksidasi atau oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari suatu reaksi redoks dengan benar. Nah, Ibu ingatkan kembali, kalian harus tetap berada di rumah, kemudian menghindari kerumunan, belajar dari rumah, dan selalu rajin mencuci tangan serta mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, jadi salah satu cara yang untuk dapat menjaga kesehatan adalah tentu kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Salah satu makanan yang sehat tentu adalah memperbanyak konsumsi buah-buahan. Nah, terkait buah-buahan, apel adalah salah satu buah yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kalian sehingga dapat menghindari dari segala jenis penyakit. Salah satunya adalah tentu COVID-19. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika buah apel yang sudah dikupas, didiamkan dalam udara atau didiamkan dalam suhu ruang, dia lama-kelamaan buah apel itu akan menjadi kecoklatan atau browning. Nah, ini terjadi, browning pada apel ini terjadi karena buah apel bereaksi dengan oksigen pada udara. Sehingga apel bereaksi dengan oksigen. Nah, peristiwa ini salah satu dari contoh peristiwa reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lain misalnya adalah peristiwa pengkaratan besi, di mana besi mengkarat karena besi bereaksi dengan oksigen pada udara sehingga membentuk karat atau Fe2O3, sehingga besi menjadi mengkarat. Nah, kedua ini adalah suatu reaksi ketika bereaksi dengan oksigen. Nah, ini juga salah satu atau penerapan dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan reaksi redoks lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kita akan masuk ke dalam penentuan reaksi redoks. Nah, suatu reaksi dikatakan reaksi redoks apabila reaksi tersebut terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya, jadi apabila reaksi tersebut terdiri dari reaksi reduksi dan oksidasi, maka reaksi tersebut disebut dengan reaksi redoks. Kemudian ada istilah oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks, di mana oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, dalam reaksi ini, yang mengalami reduksi adalah CuO, sehingga CuO disebut dengan oksidator. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Dalam hal ini, H2 sebagai reduktor karena mengalami reaksi oksidasi. Kalian sudah pelajari ada beberapa konsep terkait reaksi redoks. Ada konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan hidrogen, pengikatan dan pelepasan elektron, dan salah satunya adalah dengan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Kali ini kita akan membahas reaksi redoks berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Sebelumnya, tentu kalian harus memahami dalam penentuan biloks dari suatu unsur dalam senyawa. Jika masih belum memahami atau masih kurang memahami, kalian bisa tonton kembali video pembelajaran kita mengenai penentuan bilangan oksidasi, ya. Nah, jadi bagaimana reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan konsep biloks?
Suatu reaksi disebut reaksi reduksi ketika reaksi tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, ya. Nah, kita lihat contoh reaksi ini. Langkah pertama adalah menentukan biloxnya. Di sini bilox Cu sudah dituliskan masing-masing. Nah, Al di sini biloxnya 0 karena di sini dia termasuk unsur bebas, begitu pula Cu dia 0. Nah, kalian perhatikan Cu di sini dari plus 2 menjadi 0. Dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka dia disebut dengan reaksi reduksi. Kemudian di sini Al mengalami perubahan bilox dari 0 menjadi plus 3, dia mengalami kenaikan, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi redoks karena dia mengalami penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, ada reduksi dan ada oksidasinya, maka disebut dengan reaksi redoks. Kemudian reduktornya, diingat reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini yang oksidasi adalah Al, maka reduktornya Al. Kemudian oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami reduksi adalah CuNO3 dua kali. Nah, kalau hasil reaksi oksidasinya adalah AlNO3 tiga kali, sedangkan Cu ini adalah hasil dari reduksi. Nah, jadi seperti itu konsep untuk menentukan apakah reaksi ini redoks atau bukan dengan konsep bilangan oksidasi. Nah, untuk kita semakin memahami, kita perhatikan pembahasan soal berikut. Nah, soal ini Ibu ambil dari latihan yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Jadi masih banyak kekeliruan dalam penentuan redoksnya. Untuk itu mari kita bahas bersama, siapkan pekerjaan kalian dan diperbaiki pada hal-hal yang salah, ya. Jadi ada dua reaksi A dan reaksi B. Identifikasikan apakah reaksi A dan reaksi B ini termasuk redoks atau bukan. Konsepnya yang termasuk redoks atau tidak itu berarti dalam reaksi tersebut harus terdiri dari reduksi dan oksidasi. Nah, kita lihat dari yang A. Nah, ini Ibu ambil dari pekerjaan teman kalian. Kita bahas bersama. Jadi, apakah A ini termasuk redoks atau tidak? Langkah pertama adalah kalian menentukan biloxnya. Nah, kita perhatikan di sini teman kalian memecah senyawa PbNO3 dua kali ini menjadi Pb2+ dan NO3-, sehingga membantu dia untuk menentukan biloxnya. Nah, di sini Pb-nya adalah plus 2, NO3-nya -1, sehingga kalian dapatkan Pb biloxnya adalah plus 2. Nah, kita ingat O adalah -2. O di sini ada 6, dilihat ya, 3 dikali 2 berarti 6. Sehingga bilox O dalam senyawa ini adalah -12, karena 6 dikali -2, -12. Nah, plus 2, -12 supaya dia sama dengan 0, karena senyawa netral jumlahnya sama dengan 0, maka didapatkan plus 10 untuk bilox dari N. Nah, tapi dilihat, plus 10 ini untuk N-nya jumlahnya ada 2. Ini artinya jumlah N-nya ada 2 ya. Berarti bilox N-nya saja dalam senyawa ini adalah di sini. Di sini kalian perhatikan di sini N-nya adalah ada 2, maka seharusnya di sini bukan plus 10, tetapi di situ harusnya adalah plus 5. Di sini harusnya N-nya plus 5 ya. Di sini seharusnya N-nya adalah plus 5. Jadi, kekeliruan yang terjadi tadi di sini adalah plus 10 dituliskan, jadi harusnya dibagi 2 terlebih dahulu karena N-nya saja plus 5. Kemudian K biloxnya adalah plus 1 karena K termasuk golongan 1A. Sehingga supaya sama dengan 0, I-nya adalah -1. Kemudian
PB di sini plus 2, I-nya adalah min 1, karena ada 2 maka min 2, supaya sama dengan 0, maka di sini plus 2. Kemudian K golongan 1 maka plus 1, O-nya adalah min 2, karena ada 3 maka min 6. Nah, supaya sama dengan 0, maka N-nya di sini menjadi plus 5. Nah, karena kita sudah menentukan biloxnya, kita perhatikan perubahan biloxnya. Apakah ada perubahan bilox? Di sini PB dari plus 2 menjadi plus 2 tidak mengalami perubahan bilox. Kemudian N dari plus 5 menjadi plus 5. Nah, ini sebenarnya tidak terjadi perubahan bilox. Di sini teman kalian menuliskan reduksi karena tadi kekeliruan dalam penentuan biloxnya. Di sini seharusnya plus 5. Nah, di sini berarti tidak terjadi perubahan bilox pada N. O tetap min 2 juga, kemudian K plus 1, I tetap min 1. Sehingga pada reaksi ini tidak ada atau tidak terjadi perubahan bilox. Sehingga reaksi ini tidak termasuk reaksi redoks karena tidak ada reduksi dan reaksi oksidasinya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kekeliruannya silakan diperbaiki. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2. Di sini ada 2HBr ditambah H2SO4 menjadi Br2 tambah SO2 dan H2O. Untuk menentukan apakah reaksi redoks atau tidak, berarti kita menentukan biloxnya. H biloxnya adalah plus 1, supaya sama dengan 0, maka Br-nya min 1. Kemudian H plus 1 karena ada 2, maka menjadi plus 2. O adalah min 2 karena ada 4, maka menjadi min 8. Nah, supaya sama dengan 0 didapatkan S-nya adalah plus 6. Nah, BR2 termasuk reaksi termasuk unsur bebas, maka dia biloxnya sama dengan 0. Nah, SO2 di sini teman kalian menuliskan dia 0. Jadi, SO2 ini bukan unsur bebas. Unsur bebas di sini adalah unsur yang terikat dengan dirinya sendiri. Seperti Br2 tadi. Kalau di sini kan SO2 terdiri dari S dan O. Maka dia bukan unsur bebas. Jadi seharusnya bisa menentukan biloxnya. Nah, di sini O biloxnya adalah min 2 ya. O min 2 karena di sini ada 2 maka biloxnya adalah min 4 ya. Kemudian S-nya menjadi berapa supaya sama dengan 0? Ya, sama dengan S-nya di sini adalah plus 4 ya. Sehingga bilox S adalah plus 4, O adalah min 4. Untuk O-nya 2. Kemudian H2O, H biloxnya plus 1 karena ada 2 maka plus 2, O adalah min 2. Sekarang kita perhatikan perubahan biloxnya. H plus 1 tidak mengalami perubahan. Br, nah Br dari min 1 menjadi 0. Dari min 1 menjadi 0 berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka dia disebut reaksi oksidasi. Nah, ini sudah tepat. Kemudian di sini H biloxnya plus 1, dia tidak mengalami perubahan bilox. Nah, di sini S, di sini dari plus 6. Nah, ini bukan 0 ya, tapi perubahannya dari plus 6 menjadi plus 4. Jadi biloxnya adalah dari plus 6 menjadi plus 4 perubahannya. Plus 6 menjadi plus 4 berarti dia mengalami penurunan bilox. Sehingga disebut dengan reaksi reduksi, ya. Jadi kekeliruannya bukan plus 6 menjadi 0, tapi plus 6 menjadi plus 4. Itu dari reaksi reduksinya. Nah, berarti reaksi ini merupakan reaksi redoks karena terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi di dalam reaksi ini. Jadi seperti itu. Dari pertanyaan nomor 1 yang termasuk redoks adalah persamaan yang B. Ya. Jadi silakan diperbaiki bagi yang masih keliru. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan reduksi pada reaksi yang B tadi. Nah, setelah kalian sudah menentukan tadi yang ini, kita sudah menentukan. Nah, sekarang untuk menentukan yang mana reduktor
dan oksidator. Nah, kalian ingat yang disebut dengan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Berarti zat yang mengalami oksidasi adalah H2SO4 sebagai reduktornya, sebagai oksidatornya karena dia mengalami reduksi. Kemudian zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor, yaitu di sini HBr sebagai reduktornya. Nah, kemudian hasil oksidasi dan reduksinya, hasil reduksinya adalah H2SO4 menjadi SO2, maka hasil reduksinya adalah SO2. Sedangkan HBr di sini menjadi Br2, sehingga Br2 adalah hasil dari oksidasi. Jadi, reduktornya dalam reaksi ini adalah HBr karena HBr mengalami oksidasi dan oksidatornya adalah H2SO4 karena dia mengalami reduksi. Nah, jadi itu tadi pembahasan 2 soal yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Sudah Ibu bahas kekeliruan yang kalian kerjakan atau yang kalian kerjakan pada latihan itu. Jadi kekeliruannya dalam penentuan biloxnya. Jadi diperbaiki kembali pekerjaan ini. Nah, jika ada yang masih keliru atau masih mengalami kebingungan, silahkan kita diskusikan pada WhatsApp grup hal-hal yang kalian masih kurang pahami, ya. Jadi silahkan diperbaiki pekerjaan kalian. Nah, pekerjaan yang sudah diperbaiki silahkan di-upload kembali pada Google Classroom-nya, ya. Dikerjakan dengan baik dan nah, pada pembelajaran kali ini, yang dapat kita pelajari atau dapat kita ringkas terkait reaksi redoks adalah reaksi yang terdiri dari reaksi reduksi dan oksidasi. Itu yang disebut dengan reaksi redoks. Berdasarkan konsep bilangan oksidasi, zat atau yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau penurunan bilox disebut dengan reaksi reduksi, sedangkan yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut dengan reaksi oksidasi. Ya, jadi dalam reaksi redoks harus ada reduksi dan oksidasi. Nah, penentuannya bisa kalian gunakan dengan bilangan oksidasi tentang penurunan dan kenaikannya. Jadi itu tadi yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini tentang reaksi redoks berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa kembali pada video-video pembelajaran lainnya. Dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.